Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah sampai pada sesi yang ke-15, yang mana kita akan membahas tentang puasa sunnah dan ketentuannya. Ini merupakan pembahasan yang sudah di luar puasa Ramadan. Nah, karena puasa sunnah ini dilakukan pada hari-hari maupun bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perlu kita ketahui bahwa selain puasa Ramadan yang telah diwajibkan bagi setiap muslim, ada puasa-puasa yang sunnah untuk dilakukan. Namanya sunnah berarti itu bukan sebuah kewajiban. Artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Apabila melakukannya maka mendapat pahala. Apabila tidak melakukan, tidak mengapa. Ya, dalam hal ini ada puasa sunnah yang sifatnya terikat. Artinya terikat dengan waktu-waktu tertentu atau tanggal-tanggal tertentu. Ada pula yang tidak terikat. Nah, apabila sanggup menjalankan puasa sunnah, nah tentunya bakal memperoleh bagiannya. Namun apabila tidak melakukannya, tentunya tidak menjadi persoalan. Karena puasa sunnah ini bukan merupakan suatu kewajiban. Nah, sehingga ketentuan-ketentuan puasa sunnah ini ya perlu kita pahami sebagai dasar pengetahuan pelaksanaan ibadah sunnah supaya sempurna, tidak asal ikut-ikutan dan tidak asal-asalan gitu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas beberapa persoalan mengenai puasa sunnah. Yang pertama, puasa sunnah yang terikat dengan waktu pelaksanaan. Yang kedua, puasa sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Yang ketiga, menyempurnakan kesunahan. Baik, yang pertama, puasa sunnah yang terikat dengan waktu. Nah, puasa sunnah yang terikat dengan waktu ini ada beberapa ya yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu puasa 6 hari awal bulan Syawal. Nah, misalnya kita nanti sudah merayakan Idul Fitri ya, tanggal 1 Idul Fitri. Nah, puasa 6 hari ini dilakukan pada tanggal 2 sampai tanggal 7 bulan Syawal. Nah, apabila sanggup melaksanakan puasa ini, pahalanya ini seperti puasa setahun penuh. Nah, ada sebuah hadis, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian disambungnya dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Nah, kalau masih semangat untuk berpuasa setelah Ramadan pergi nanti, nah setelah Idul Fitri silakan berpuasa lagi. Ini pahalanya seperti kita ketahui bahwa pahalanya ini seperti puasa setahun penuh. Nah, kemudian yang kedua yaitu puasa 9 hari bulan Zulhijjah dan hari Arafah. Nah, dikatakan bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang penuh kemuliaan, sehingga dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak amal kebaikan pada 10 hari tersebut. Nah, misalnya membaca tasbih, berzikir, beristighfar, kemudian bermunajat, kemudian sholat malam. Nah, salah satunya yaitu berpuasa 9 harinya. Dan yang paling diutamakan dalam 10 hari ini yaitu puasa pada hari Arafah yang bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah, beliau menjawab, puasa itu meleburkan dosa tahun lalu dan tahun akan datang. Nah, ini yang dimaksud adalah puasa Arafah. Nah, artinya keuntungan atau keutamaan dari puasa Arafah ini bisa meleburkan dosa 2 tahun, karena di sini
bisa meleburkan, dalam hadis ini sebutkan meleburkan dosa tahun lalu dan tahun depan lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu puasa Tasu'a dan Asyura. Tasu'a artinya puasa yang dilakukan tanggal 9 Muharram, Asyura ini tanggal 10 Muharram. Nah, puasa yang dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Muharram ini ya dikatakan bisa meleburkan dosa tahun lalu. Nah, apabila melaksanakan puasa tanggal 10 saja, nah ini dikhawatirkan menyerupai amalan orang jahiliyah maupun orang Yahudi. Karena pada tanggal 10 Muharram, orang jahiliyah pada masa sebelum Islam atau orang Yahudi itu juga melaksanakan puasa tersebut. Maka Rasulullah SAW menganjurkan supaya ya kita sebagai umat muslim ini melaksanakan puasa sejak tanggal 9 Muharram. Nah, tujuannya apa? Sebagai pembeda dengan amalan ahli kitab. Jadi kita sebagai muslim melaksanakan puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Nah, yang terakhir adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah ini selain bulan Ramadan, nah ini pernah melakukan puasa sebulan penuh pada bulan Sya'ban. Artinya ya dengan hal ini kita sebagai muslim ini dianjurkan untuk memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Nah, tujuannya apa? Sebagai momen latihan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kalau kita sudah terbiasa puasa pada bulan Sya'ban, misalnya ketika bulan Ramadan ini kita puasanya ya biasa-biasa saja dan bisa lebih kuat dan sempurna puasanya. Itu harapannya. Oke, yang selanjutnya pembahasan kedua adalah puasa sunnah yang tidak terikat waktu. Yang pertama yaitu puasa pada bulan-bulan mulia atau al-asyhurul hurum. Nah, al-asyhurul hurum ini ya di sana ini bulan-bulan yang dimuliakan, dan di sana juga pada saat itu juga pada masa Rasulullah dan sahabat itu dilarang untuk berperang. Makanya diharamkan untuk berperang atau melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan orang lain. Nah, puasa sunnah dilakukan pada bulan-bulan yang dimuliakan ini ya seperti disebutkan dalam Al-Quran bahwa al-asyhurul hurum ini ada 4. Ya, ada 4. 3-nya bersambung, yang satunya terpisah atau sendirian. Nah, seperti disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 36 bahwa ada 4 bulan. Nah, jadi bulan-bulan tersebut ialah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini bersambung. Nah, yang satunya ini bulan Rajab yang terpisah. Kemudian yang bersambung dengan Sya'ban dan Ramadan ini terpisah. Namun demikian ya pelaksanaan puasa di bulan-bulan yang dimuliakan ini bebas. Hanya saja puasa 1 hari saja itu sudah mencukupi untuk disebut sebagai pelaksanaan puasa sunnah pada bulan-bulan yang dimuliakan. Nah, kemudian selanjutnya ialah puasa 3 hari setiap bulan. Nah, 3 hari itu pada tanggal 13, 14, 15 bulan Qomariyah ya, bulan Qomariyah. Artinya biasanya ini populer dikenal dengan Ayyamul Bid. Nah, makanya biasanya orang-orang ini melaksanakan puasa
pada setiap bulan ini memilih tanggal 13, 14, 15. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah puasa Senin Kamis. Nah, puasa Senin Kamis ini tidak termasuk dalam puasa sunnah yang terikat dengan waktu. Karena apa? Puasa Senin Kamis ini bebas dari penanggalan. Artinya apa? Misalnya mau puasa pekan ini Senin dan Kamis, nah kemudian pekan depan tidak berpuasa, bebas. Nah, artinya asalkan hari Senin dan Kamis boleh berpuasa sunnah. Nah, dikatakan bahwa Senin ini sebagai hari kelahiran Rasulullah. Ya, karena Rasulullah seperti kita ketahui, Rasulullah ini lahir pada hari Senin. Nah, beliau ini berpuasa ya untuk hari kelahirannya. Nah, dikatakan dalam hadis yang lain bahwa pada hari Senin dan Kamis ini amal perbuatan manusia ini dilaporkan kepada Allah. Makanya pada 2 hari tersebut hendaknya kita sebagai manusia, sebagai muslim ini melakukan hal-hal yang baik. Salah satunya adalah puasa. Pada 2 hari itu juga ya, pintu surga ini dibuka oleh Allah. Pada hari tersebut Allah ini mengampuni ya dosa-dosa orang muslim selain dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir ialah sehari puasa, sehari berbuka, atau lebih populer dikenal dengan puasa Nabi Dawud. Nah, amalan ini pernah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abdullah bin Amr, karena saat itu beliau sangat rajin untuk menambah amal kebaikan. Sahabat kan ya banyak yang semangat lah, tidak seperti kita yang kadang-kadang disuruh puasa sunnah saja rasanya berat. Kita udah bisa melaksanakan puasa Ramadan itu sudah untung. Nah, kalau melaksanakan puasa sunnah biasanya pilih-pilih. Nah, ini Abdullah bin Amr ini sangat bersemangat. Akhirnya apa? Beliau ini diwasiatkan oleh Rasulullah supaya apa? Berpuasa ala Nabi Dawud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Misalnya Senin puasa, Selasa berbuka, Rabu puasa, Kamis berbuka, begitu seterusnya muter. Nah, artinya puasa-puasa sunnah yang telah disebutkan tadi tentunya memiliki keutamaan-keutamaan. Nah, barang siapa yang melaksanakannya ya seperti ditegaskan di awal tadi, akan mendapatkan atau memperoleh bagiannya berupa pahala dan juga ya bisa jadi kemuliaan dan keistimewaan yang tentunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak melaksanakan karena tidak kuat, ya tidak mengapa. Nah, yang terakhir ini ialah menyempurnakan kesunahan. Nah, ini ada sebuah kisah, tepatnya dalam sebuah hadis, bahwa suatu ketika Abu Sa'id ini memasak makanan untuk Rasulullah SAW. Nah, ketika telah siap dihidangkan masakan tersebut, ada seorang sahabat bilang atau mengakui jika dia ini sedang berpuasa. Inni shaimun. Nah, seketika Rasulullah bersabda, "Hei, saudaramu telah mengundangmu dan bersusah payah untukmu. Berbukalah, makanlah, lalu berpuasalah kembali jika kamu menghendaki." Nah, artinya apa? Dari hadis ini ya, kita ketika melaksanakan puasa sunnah ini ya, tentunya tidak menjadi satu hal yang menghalangi untuk kita bisa makan bersama kawan-kawan kita. Nah, ini seperti yang dikisahkan oleh Abu Sa'id. Nah, ketika beliau menghidangkan sebuah makanan kepada Rasulullah, lantas ada yang mengakui kalau dia sedang puasa, Rasulullah menyuruhnya untuk makan, kemudian disuruh melanjutkan kembali. Nah, artinya apa? Amalan sunnah ini jangan sampai dibatalkan. Nah, karena itu menyempurnakan amalan sunnah ini juga suatu kesunahan atau sesuatu yang sangat dianjurkan. Nah, misalnya pada pagi hari
kita telah berniat puasa sunnah, tiba-tiba tengah hari diajak makan oleh ya guru atau ustadz dan kita tidak bisa menghindarinya. Nah sebaiknya apa? Ya tetap makan dalam rangka apa? Memuliakan dan juga menghargai ajakan tersebut. Nah setelah itu ya melanjutkan puasa lagi silakan, tidak melanjutkan juga tidak apa-apa. Nah bahkan ya terkait dengan penyempurnaan kesunahan ini ya mengqadha puasa sunnah itu juga dianjurkan. Nah sebagai kesimpulan ya seperti yang telah kita bahas tadi, boleh dikatakan bahwa puasa sunnah ini dilakukan semata-mata ya dalam rangka untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Taqarrub ilallah. Apabila sanggup melakukannya, niscaya akan memperoleh bagiannya. Kalaupun tidak melaksanakan, bukan merupakan sebuah tuntutan karena bukan kewajiban. Ya, ada puasa yang terikat dengan tanggal-tanggal yang telah ditentukan dan ada pula yang tidak terikat. Karena itu, ya kita sebagai muslim perlu ketelitian terkait dengan pelaksanaannya. Jangan sampai asal-asalan atau ikut-ikutan. Bahkan kalau tidak didasari dengan ilmu, kita bisa salah dalam pelaksanaannya. Nah, puasa sunnah hukumnya ya selalu dianjurkan bagi siapa saja, bebas siapa saja boleh melakukannya. Nah, kalaupun memang sempat sempat berpuasa sunnah, kemudian berbuka ya maksudnya dianjurkan untuk melanjutkan kembali. Nah, karena apa? Menyempurnakan amalan sunnah ini juga sebuah sesuatu yang dianjurkan atau sebuah kesunahan. Nah, sehingga kita sebagai umat muslim tentunya ya puasa jangan hanya puasa Ramadan saja. Hendaknya kita juga belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan puasa sunnah. Ya, semoga kita bisa sampai pada kesempurnaan puasa Ramadan ini genap 30 hari dan nanti kita berkesempatan untuk bertemu Idul Fitri, bertemu bulan Syawal dan kita bisa memulai untuk melanjutkan amalan-amalan sunnah berupa puasa sunnah seperti yang disebutkan dalam pembahasan kali ini. Nah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.